Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan atau yang biasa kita kenal dengan FKIP Unpas merupakan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang berdiri sejak tahun 1978. FKIP Unpas telah berpengalaman dalam mengelola pendidikan termasuk kesiapan dalam menghadapi pembelajaran abad 21 atau revolusi industri 4.0. Selain itu, FKIP Unpas telah mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional. FKIP Unpas memiliki visi yaitu unggul dalam bidang pendidikan bertaraf nasional dan internasional yang mengusung nilai-nilai kesundaan dan keislaman pada tahun 2037. Selain itu, FKIP Unpas juga memiliki berbagai macam jurusan seperti yang pertama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang sudah terakreditasi A. Yang kedua, Pendidikan Ekonomi yang sudah terakreditasi A. Yang ketiga, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Yang keempat, Pendidikan Biologi yang sudah terakreditasi unggul. Yang kelima, yaitu Pendidikan Matematika yang sudah terakreditasi B. Dan yang keenam, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD yang sudah terakreditasi unggul. Dan juga, prospek kerja dari lulusan FKIP Unpas ini sangat luas, tidak hanya menjadi guru saja, melainkan bisa menjadi wartawan sampai dengan peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PLP 1 Universitas Pasundan akan melakukan kegiatan observasi di SMA Negeri 12 Bandung selama 1 minggu. Yuk kita lihat keseharian kita. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mubarika, NPM 2250-118 dari Prodi PPKN. Perkenalkan, saya Sonia Nur Aziza dengan NPM 2250-518 dari Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Afra Ilham, NPM 2250-212 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, saya Rini Juliani dengan NPM 22503008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Hidayanti dengan NPM 22504006 dari Program Studi Pendidikan Biologi. SMA Negeri 12 Bandung, juga dikenal sebagai School of Smart Personality, adalah sebuah institusi pendidikan SMA negeri yang berlokasi di Jalan Sekejati 4 nomor 36, Kota Bandung, Jawa Barat. SMA Negeri 12 Bandung ini memiliki motto yakni Smart is crucial, personality is more, yang berarti pengetahuan itu penting, tetapi kepribadian itu lebih penting. SMA Negeri 12 Bandung juga memiliki visi, yakni terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, peduli lingkungan, mampu berkompetisi, serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan Sapa Pagi merupakan program dari SMA Negeri 12 Bandung yang meliputi senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sapa Pagi ini sudah menjadi kultur SMA Negeri 12 Bandung bagi peserta didik dan guru. Dilakukan setiap hari, dimulai dari pukul 6.20 sampai 6.45 yang melibatkan siswa dan guru. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari.
bahasa animenya, terus ada juga pakaiannya. Iya. Karena setiap kalau bahasa yang Jepang itu ada beberapa divisi, kalau tidak salah ada divisi bahasanya, ada divisi yang lain-lainnya. Iya. Gitu. Kalau di Jerman ada 2 divisi, terus kalau yang bahasa Inggris sama ada 2 sampai 3 divisi. Tidak hanya kebahasaan ataupun pidato atau itu memang Bisa kita lihat dalam video ini, Sekolah SMA Negeri 12 Bandung sedang melaksanakan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan sekolah. Peserta didik berbaris rapi di lapangan pukul 7 pagi untuk melaksanakan upacara. Seluruh peserta didik, guru, staf, dan karyawan menggunakan pakaian adat Sunda. Kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional ini dilakukan secara khidmat oleh seluruh peserta upacara, termasuk kami sebagai peserta PLPF Kipunpas yang turut mengikutinya. Dengan dipandu oleh pasukan pengibar bendera SMA Negeri 12 Bandung. Walaupun sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya dan tidak mengganggu proses belajar mengajar pendidik dan peserta didik. Salah satu hal yang paling menarik dari SMA Negeri 12 Bandung ini adalah mereka memiliki dan menanam hidroponik di lingkungan sekolah yang dikelola oleh salah satu organisasi di SMA Negeri 12 Bandung yang bernama Pokja Adiwiyata. Mereka menanam lebih dari 1 jenis tanaman sayuran, diantaranya yaitu kangkung, selada, dan pokcoy. Ketika tanaman tersebut sudah siap panen, mereka memiliki kegiatan yang bernama panen raya, di mana mereka mengumpulkan hasil tanaman sayuran yang telah mereka tanam dan menjualnya di sekitar lingkungan sekolah. Terdapat ruangan untuk OSIS dan ekstrakurikuler yang berada di belakang halaman sekolah. Di SMA N12 Bandung juga terdapat pojok baca untuk peserta didik. Di setiap hari Sabtu, ekstrakurikuler Kurma memiliki kegiatan merapihkan dan membersihkan masjid yang berada di depan dan juga musola yang berada di belakang sekolah. Mau perkenalan dulu ya. Nama aku Davina dari PLP UPAS. Ya boleh terbaca mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Zulfaudia, kelas 11. Perkenalkan, nama aku Nabila Citra Rabiana, kelas 19. Perkenalkan, nama aku Fitri Aziza Penyanyi dari kelas 19. Kalian tuh di sini lagi kegiatan ekskul ya? Kalau boleh tahu ekskulnya ekskul apa? Ekskul Kurma. Kurma itu ada kepanjangannya? Ada. Jadi Kurma itu kumpulan remaja masjid Nurul Hidayah. Kalau selain kurma ini kalian ada ikut ekskul lain nggak sih? Aku ada. Boleh di Aku ikut, selain ikut ekskul Kurma, aku juga ikut ekskul FIR, kelompok remaja ilmiah, dan sama kayak nggak jauh lebih sih, hari-harinya tetap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau KIR itu kegiatannya berupa apa aja? Biasanya kita ngelakuin eksperimen atau materi tentang biologi. Kadang juga waktu itu kita bikin kayak bom asap gitu, terus bikin hand sanitizer. Meneliti gitu Ya. di apa sekitaran yang nggak begitu susah mungkin ya? Iya. Kalau tapi Kalau aku cuma ke rumah aja sih. di rumah aja. Kalau kata ini dari antara ekskul Kurma dan KIR itu kira-kira lebih dominan di mana nih? Antara dua ekskul? lebih di Kurma sih. Lebih dominan di Ya. Kurma. Oke. Mungkin boleh tanya-tanya juga tentang Kurma. Kurma itu ada kegiatan apa aja sih? Kita tuh banyak banget kegiatannya. Contohnya yang ini aja, ini tuh apa nama programnya tuh BBA atau bersih-bersih akbar. Biasanya tuh dilakukannya tuh seminggu sekali atau enggak sebulan 2 kali gitu. Terus ada juga banyak proker-proker kayak mapel Ramadan, terus final format, PPHQ yang pengen di hari raya kurban, ada rihwah. Kemarin kita baru sempat camping tadabbur alam gitu.
diskusi bareng lagi. Kalau dari pembina eskulnya ini dari guru di sini juga. Betul. Interaksi kalian sama pembina tuh gimana sih? Apakah berjalan baik? Alhamdulillah berjalan baik. Pembina sama kita juga saling mendukung lah satu sama lain buat yang eskul ini, buat sama-sama bantu buat proker dan Kalau antara anggotanya, interaksi antara anggotanya. interaksi antar anggotanya alhamdulillah baik. Terus kita juga sama-sama saling bantu lah menjalani proker juga. Terus biasanya kita ada kumpul wajib juga setiap hari Jumat sama Oh ya, kalau misalnya dari kurma ini pernah ada lomba-lomba gitu nggak sih? Oh, kebetulan kita juga ada proker lomba PAI, jadi kita tuh ngadain lomba-lomba Islami gitu di sekitar di lingkungan sekolah. Terus kita juga sempat bantu acara pentas PAI dari distrik Jawa. Oh, jadi kalian panitia? Iya, betul. Mungkin cukup sekiannya dari kami. Terima kasih banget ya atas waktunya. Terima kasih. Di lantai 2 terdapat perpustakaan bagi peserta didik yang sangat nyaman untuk digunakan keseharian peserta didik apabila ingin membaca buku-buku yang berada di perpustakaan. Di perpustakaan juga terdapat komputer untuk melakukan baca atau literasi melalui digital book atau buku digital yang dapat digunakan oleh para peserta didik. Nama aku Syahdan dari kelas 11-2. Aku di sini lagi ikut beberapa ekskul, namanya tuh angklung, Department Club, web, dan aku juga ikut beberapa organisasi. Semoga aku sih satu lah, jadi OSIS, OSIS. Lebih dominan ke ekskul angklung. Kita tuh biasanya latihan kalau misalnya ada penampilan kan minimal juga seminggu sekali ya, harinya mungkin harinya memang tidak menunggu tapi pasti seminggu ya. Saya setelah menjabat jadi Sekbid 8 membina sastra dan budaya di bidang sastra dan budaya. Misalnya kayak ada broker yang dibawahi saya, itu kan saya sebagai penanggung jawab mereka. Untuk komunikasi interaksi saya dengan guru-guru di sekolah ini tuh cukup baik. Mungkin ada beberapa juga dulu yang agak susah ya, cuman dominan bagus komunikasi saya dengan itu baik. Biasanya itu seperti apa Kak? Kayak misalnya Ya mungkin menyapa dan salim ya. kalau lomba-lomba ini Jujur aku sebenarnya orangnya jarang lomba. Ya lomba
paling normal school. Ekskul apa aja yang aktif? Aktif ya, semuanya cukup aktif sih. Kayak Equal itu lumayan aktif sekarang. Antum juga lumayan, Wall banyak lah. Banyak tapi ya biasanya juga nanti juga ada proker lagi kayak June Watcher, jadi proker dari Sekbir 8 dan 10, tapi ini berkebudayaan global, tapi itu nanti insya Allah tahun bulan Juni. Jadi kita akan menampilkan kayak pameran-pameran gitu, tapi dari berbagai negara namanya. Ya. Halo Kak. Halo. Maaf ya, kita izin tanya-tanya di sini buat wawancara. Boleh kenalan dulu, kakak namanya siapa? Aku Maharani dari kelas 11. Kalau aku Fidela dari kelas 11A. Kalau boleh tahu nih, kakaknya berdua ini ngikutin ekskul apa aja? Kalau dari aku ikut ekskul poster kabaret aja. Kalau aku poster sama ekskul basket. Kalau ini kan kabaret aja ya, ini kepada poster sama kabaret. Sama poster sama basket. Poster sama basket. Kalau kakaknya nih, karena ada dua pilihan ekskul, lebih dominan kemana? Kalau sekarang tuh kan aku jadi manajer di basket. Nah, karena basket tuh tim putranya mau ikut pertandingan, jadi lebih sibuk buat ngurusin formulir pendaftarannya. Kalau mau poster tuh karena belum ada kegiatan lagi, aku juga baru bisa ikut sekarang. Mungkin balik lagi ke ekskul kabaret yang tadi kita lihat. Boleh tahu nggak jabatan kalian, kakaknya apa di kabaret? Kalau aku jadi ketua umum di poster kabaret. Kalau aku jadi ketua angkatan itu sebagai wakil ketua juga. Keren-keren ya. Aduh. Boleh tahu juga ini gimana komunikasinya atau keakrabannya antar anak-anak peserta didik sama guru atau sama TU atau staf yang lain gitu, atau sama khususnya sama anak didik yang lain juga. Kalau misalnya akrab sih ya akrab aja. Kalau dari aku, kalau misalnya aku beberapa guru ada yang sampai akrab banget. Kalau misalnya emang suka diajak ngobrol gitu. Sama pembina ekskulnya juga akrab. Pembina ekskulnya berarti kayak care gitu ya sama Ya, ekskul kabaret. mendukung gitu. Paling nanya-nanya soal kabaret nih ya. Pada saat memainkan peran apa sih gitu yang paling sulit dari kakaknya kalian berdua ini? Kalau dari aku pas waktu itu ada penampilan kayak Sotawako itu. Sotawako itu kayak Romeo Juliet. Kebetulan di situ aku berperan jadi Julietnya dan itu lumayan susah sih. Kalau aku waktu itu tuh waktu Porak tahun 2022 meranin jadi peran utama cewek, dan di situ susah banget sih soalnya harus jadi yang periang gitu kan, harus senyum terus, so itu lumayan capek sih. Lumayan PR ya kayak. Iya. Terus kalian yang di eskul ini tuh pernah mengikuti lomba-lomba atau penampilan nggak sih? Pernah ya? Pernah. Itu di mana? Udah 3 kali berarti gitu. Yang pertama itu lomba coklatos itu di sekolah, terus ada road to final coklatos di SMA 17 ya. Sama satu lagi ada festival kabaret namanya G-Fest di Dagoti House.
Terus selain kalian mengikuti lomba-lomba penampilan itu, apakah kalian juga menampilkan di sekolah? Iya, waktu tahun 2021 atau 2022 tuh pernah ikut Dai Juni. Itu tuh waktu bulan Juni lagi ada acara, kita tuh collab sama School Japanese Club. Nah terus setiap torak kita juga biasanya tampil. Udah tahun 2022, tahun 2022 kemarin juga. Biasanya juga kayak waktu rekrut siswa baru gitu kan suka MPLS. Nah biasanya dia gitu kayak ada apa sih? Ya ada maksudnya itu ditampilin juga atau gimana? Tampilin juga. Terus juga nih mau nanya tentang seputar di dalam kelas ya, aktivitas kerja kelompok di dalam kelas itu semua anggotanya berkontribusi dengan baik. Sebenarnya kadang kan pasti ada aja sih yang kayak kurang berkontribusi, tapi kebanyakan ikut kontribusi. Ya cukup lah gitu kontribusi. Jadi semua siswanya aktif gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Apa-apa. Semangat kabarnya. Ya. Iya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan observasi kami selama kurang lebih 1 minggu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.